Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen. Soal pertama yaitu uraikan apa itu manajemen dan mengapa manajemen dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sekaligus seni. Berikan contohnya. Jawaban saya nomor 1, manajemen secara istilah adalah seni dalam mengatur manusia untuk saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Sedangkan secara bahasa, manajemen adalah seni untuk mengatur. Dikatakan ilmu manajemen adalah ilmu pengetahuan karena telah dipelajari oleh orang banyak sejak lama. Kemudian dikatakan manajemen itu seni karena bisa mengatur orang banyak itu adalah sebuah seni. Contohnya adalah seorang kepala sekolah yang mengatur bawahan, maka kepala sekolah tersebut harus menguasai ilmu manajemen serta harus memiliki seni bagaimana memerintah orang lain supaya mau bekerja sama dengan baik. Selanjutnya soal kedua. Uraikan definisi organisasi dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi. Jawaban saya, pengertian organisasi menurut bahasa Yunani adalah alat, bagian, anggota atau badan. Sedangkan pengertian organisasi secara umum adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Manajemen dibutuhkan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya soal ketiga. Sebutkan fungsi-fungsi manajemen dan berikan contoh kegiatan yang harus dilakukan dari setiap fungsi manajemen tersebut. Jawaban saya, fungsi-fungsi manajemen adalah yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Contohnya, perusahaan A bergerak di bidang penjualan makanan. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit dan mengenalkan produk dalam negeri. Strategi yang dilakukan adalah perusahaan A harus menentukan rasa yang bervarian dan bahan yang diperlukan. Fungsi manajemen selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Contohnya, setelah menentukan sejumlah strategi, perusahaan A merekrut sejumlah karyawan dan tenaga ahli. Fungsi manajemen selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Contohnya adalah perusahaan A memulai proses produksi makanannya. Para petinggi perusahaan membimbing sumber daya manusia dan selalu memberikan motivasi. Semua ide yang telah dirancang sebelumnya diimplementasikan semaksimal mungkin. Fungsi manajemen selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Contohnya adalah setelah perusahaan A memproduksi makanan dan menjualnya, mereka melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Kemudian selanjutnya soal nomor 4. Sebutkan apa saja sumber daya atau unsur-unsur dalam manajemen. Jelaskan maksud dari masing-masing sumber daya atau unsur-unsur manajemen tersebut. Jawaban saya, sumber daya atau unsur-unsur dalam manajemen. Unsur yang pertama adalah manusia.
Manusia sangat berperan penting melakukan proses manajemen untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, diatur, dan sudah berjalan. Unsur yang kedua adalah uang. Uang merupakan unsur yang sangat penting dalam berjalannya pekerjaan yang akan dicapai sesuai tujuan. Untuk mencapai tujuan yang efisien, sangat dibutuhkan modal dalam bentuk uang. Unsur yang ketiga adalah bahan baku. Bahan baku didapat dengan membelinya di tempat yang menyediakan bahan baku yang dibutuhkan. Untuk mencapai tujuan yang efektif, sangatlah dibutuhkan bahan baku yang tahan lama dan bagus agar manajemen berjalan lancar. Unsur yang keempat adalah mesin. Salah satu unsur manajemen yang menjadi pendukung terhadap berjalannya proses pencapaian tujuan yang efisien adalah mesin. Dengan menggunakan mesin akan membantu mempercepat pekerjaan yang dilakukan. Unsur yang kelima adalah metode. Sebuah metode yang digunakan untuk menjalankan proses manajemen dapat dilakukan dengan pemikiran manusia, sehingga metode dapat membuat proses tersebut lebih mudah dan cepat selesai dalam mencapai tujuan yang efisien. Unsur yang keenam adalah pasar. Unsur yang membuat proses produksi adalah pasar. Karena pasar dikunjungi banyak konsumen yang akan membeli produk tersebut. Unsur yang ketujuh adalah waktu. Waktu merupakan aset yang paling berharga. Kita harus menggunakan waktu seefektif mungkin. Misalnya, kita harus tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat dan mengenalkan produk baru ke pasar, dan seberapa responsif bisnis terhadap tekanan persaingan. Selanjutnya, soal kelima. Siapakah manajer itu? Jelaskan apa saja tugas dari seorang manajer. Jawaban saya, manajer adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi manajemen. Manajer juga sering diartikan sebagai seorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengatur dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai suatu tujuan. Tugas dari seorang manajer adalah mengatur keseimbangan sebuah manajemen, lalu melakukan perencanaan, mengelola, dan mengawasi kegiatan dalam manajemen. Selanjutnya soal ke-6. Uraikan tingkatan manajemen dalam perusahaan dan berikan contoh jabatan yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya di setiap tingkat tersebut. Jawaban saya adalah, secara umum ada 3 tingkatan manajemen dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, manajer tingkat atas, yaitu para manajer yang memegang jabatan seperti Chief Executive Officer atau CIO, Chief Financial Officer atau CFO. Yang kedua, manajer tingkat tengah, yaitu manajer yang melapor kepada manajer tingkat atas. Contohnya, Kepala Departemen atau HOD, manajer umum atau GM. Yang ketiga, manajer tingkat bawah. Contoh jabatan dalam pengelolaannya adalah Chief Supervisor, Operative Officer, Section Officer atau manajer kantor atau Office Manager. Demikianlah jawaban dari ujian tengah semester saya mata kuliah pengenalan manajemen. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.